Lakukan tiga hal ini agar video teman-teman itu banyak penontonnya, videonya rame dan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, cara ini bukanlah cara yang instan dan ini bukanlah cara yang cepat, tetapi ini cara alami yang disarankan oleh YouTube ini sendiri, dan ini adalah pengalaman saya yang saya bagikan untuk teman-teman semua. Jadi di sini garis besarnya kita tidak menggurui ataupun mengajarkan, namun di sini kita hanya sharing pengalaman saja khusus untuk para pemula yang baru bergabung menjadi seorang konten kreator. Nah, apa yang perlu kita lakukan dan apa saja tiga faktor tersebut. Jadi di sini memang hanya tiga faktor ya yang akan kita bahas, namun sebenarnya banyak sekali faktor yang bisa membuat video kita itu ramai. Tetapi di sini yang paling penting sekali atau yang lebih mencolok sekali, yang lebih awal penonton temukan saat video kita itu keluar, ini yang akan kita bahas. Jadi teman-teman, saat seseorang itu melihat video kita, apa yang pertama kali mereka lihat pada video kita? Yaitunya yang pertama kali yang mereka lihat ialah thumbnailnya, itu gambaran luarnya ya. Thumbnail itu kalau untuk pemula mungkin seperti ini ya. Ini adalah thumbnail yang berisikan judul, ada juga gambar ataupun foto kita di dalamnya atau sesuai tema kita masing-masing ya. Di sini ada gambar, kemudian tulisan yang menarik kita supaya kita klik video tersebut, atau gambar yang bersih, yang cantik, yang betul-betul menarik hati kita ataupun perasaan kita untuk klik video tersebut, atau mungkin dengan rasa penasaran kita akan klik video tersebut. Jadi ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita bahas untuk kali ini, karena banyak dari konten kreator para pemula yang baru bergabung menjadi konten kreator dimanapun mereka itu bergabung ya, mereka kurang memperhatikan dari thumbnail, kemudian yang kedua itunya seperti judul, kemudian juga deskripsinya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau teman-teman itu misalnya hobi masak ya, kalau masak itu kan kita harus sediakan bahannya terlebih dahulu. Sama seperti halnya kita membuat konten di YouTube ini. Jadi kalau kita membuat konten di YouTube ini, tentu kita harus sediakan bahan yang akan kita upload menjadi sebuah konten. Nah, kalau rasanya teman-teman itu sudah memiliki bahan, sudah siap di-upload di YouTube ini, sudah matang rasanya ya, benar-benar gurih rasanya nih, ingin diupload di YouTube ini, tentu harus teman-teman persediakan juga. Kalau kita itu gambarannya masak, tentu harus selesai bahan, kemudian setelah kita masak sudah rasanya sudah enak dalam wajan ya, ataupun apalah itu ya. Kemudian saat kita akan menyajikan kepada, misalnya contoh terdekat saja, kita menyajikan kepada keluarga kita, misalnya kepada keluarga kita, kepada istri atau kepada suami ataupun kepada anak-anak kita. Tentu untuk teman-teman semua, kalau kita membagikan kepada publik ya, tentu harus dengan sangat rapi dan dibungkus dengan yang namanya suatu kata yang menarik ya. Harus betul-betul menarik, karena di YouTube ini ataupun dimanapun teman-teman itu berkarya, para penonton itu akan tertarik kepada video yang betul-betul menarik ya, gitu teman-teman. Jadi untuk menarik seseorang ke video kita, tentu kita harus memperbaiki thumbnailnya itu terlebih dahulu, karena sama halnya dengan menyajikan masakan tadi ya, kita harus memberikan piring yang bersih, harus membuat topiknya juga secantik mungkin. Kemudian untuk rasanya, ini yang paling penting ya, untuk rasanya ini juga harus sangat enak sesuai dengan topping dan sesuai dengan judul masakan tadi. Jadi untuk kita sebagai seorang konten kreator juga, saat teman-teman sudah memiliki bahan ingin mengupload video tersebut ke YouTube, tentu teman-teman harus sediakan untuk thumbnailnya yang bagus, yang cerah, yang berkilau lah ya, yang mudah dilihat orang. Kemudian untuk judul ini juga sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi untuk judul juga jangan teman isikan secara asal-asalan, karena judul ini berpengaruh penting untuk para penonton itu klik pada video kita. Sama halnya seperti kita masak tadi. Nah bang, kok bahasnya masak terus? Ya, ini supaya teman-teman pemula itu mudah mencerna apa yang kita bagikan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk masakan itu teman-teman semua, setelah kita sajikan, tentu kita
tahu dong ini masakan ini namanya apa. Misalnya teman-teman itu mau goreng tempe, tentu ini ada tempe goreng atau tempe pokok apalagi itu teman-teman kasih judulnya, pokoknya sesuai dengan masakan tadi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Misalnya teman-teman itu masakannya tahu goreng, nggak boleh dikasih judulnya tempe goreng karena nggak sesuai masakan dengan nama aslinya, seperti itu. Jadi untuk membuat judul ini itu juga sama dengan masakan yang barusan kita bahas ya. Harus sesuai dengan isi konten yang kita bahas. Tidak boleh melenceng pada yang kita bahas di video dan judul tidak sesuai. Ini nanti bisa dikenakan pelanggaran juga dari pihak YouTube ataupun dimanapun teman-teman itu mengupload videonya. Sekurang-kurangnya dari para pemirsa ataupun dari audiens itu teman-teman akan kena kritikan yang dibahas lain, yang judulnya lain, maka akan ada komentar seperti itu. Jadi untuk deskripsinya tadi thumbnail sudah ya, thumbnail harus kita perbaiki dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin. Kemudian untuk judul juga kita harus perbaiki dengan judul yang betul-betul ori, yang betul-betul menarik. Dan untuk deskripsinya juga sama ya. Ini yang penting, yang 3 hal ini, karena para penonton menemukan hal pertama yang ditemukan penonton adalah 3 hal ini. 3 hal ini yaitunya thumbnail, kemudian judul, kemudian deskripsi. Baru orang itu akan mendengarkan apa yang kita sampaikan ya. Istilahnya barulah mereka itu akan mencicipi masakan yang sudah kita sajikan tadi. Kalau masakannya itu enak, sesuai judul, sesuai thumbnail, sesuai deskripsi, maka berkemungkinan masakan kita ini akan terus diminati dari kalau kita sajikan untuk keluarga, maka besoknya mereka itu akan request lagi untuk masakan tersebut. Bikin dong masakan ini lagi, rasanya enak, seperti itu. Jadi untuk channel kita ataupun video kita itu nanti juga akan seperti itu ya. Kalau para penonton itu merasakan gurihnya dari konten yang kita buat, maka mereka esok saat kita membuat video baru, mereka akan menonton kembali dan mereka akan menikmati video yang kita suguhkan untuk mereka. Jadi untuk teman-teman semua, yang perlu kita lakukan atau yang benar-benar teman-teman perhatikan ialah thumbnail, kemudian judul, kemudian deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini juga jangan lupa teman-teman isikan seperti kata kunci ya. Misalnya teman-teman itu kan masak nih ya, kita kembali lagi gambarannya untuk masak. Kalau teman-teman itu masak tempe, misalnya teman-teman itu membuat tempe goreng, apa saja bahan yang teman-teman perlukan untuk membuat tempe goreng, maka itu bisa dimasukkan ke dalam deskripsi. Begitupun untuk konten kita ya. Untuk konten kita itu deskripsinya kalau bisa buatlah sesuai isi video yang mengandung kata kunci yang memudahkan orang menemukan video kita saat video kita itu diklik di pencarian ya. Misalnya teman-teman itu masak tempe, misalnya cara masak tempe. Nah, untuk judul teman-teman juga masukkan judul seperti itu, atau di thumbnailnya teman-teman juga bisa selipkan sedikit misalnya atau gambar tempe ataupun judulnya itu dikasih tempe gitu kan. Kemudian untuk deskripsinya juga harus teman-teman isikan seperti itu, agar 3 hal ini bisa satu seperti ini ya, sejalan gitu ya. Untuk thumbnail, untuk judul, kemudian untuk deskripsi ini sejalan. Maka dengan begitu ya, kalau para penonton itu merasakan apa manfaat dari video kita, maka mereka akan terus menonton. Dan keuntungannya untuk kita, pertama video kita akan terus rame, dan video kita itu bisa bermanfaat untuk orang, dan video kita itu bisa berguna untuk orang, dan video kita itu akan terus dinantikan, dan karya-karya kita itu terus dinantikan oleh orang lain. Nah, untuk teman-teman semua, memang video itu tidak selalu rame ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan seiringnya berubah minat orang ya, terkadang itu kan orang nggak suka masakan itu terus. Jadi mereka akan memilih menu lain ya. Kemudian apabila mereka itu mengingat masakan kita, maka mereka akan kembali lagi kepada masakan kita. Jadi begitulah kita membangun channel ini. Apabila seseorang itu bosan dengan kita, maka mereka akan pergi meninggalkan channel kita karena masakan kita itu sudah tidak gurih lagi ataupun sudah tidak enak lagi. Jadi kita harus terus memperbarui
Terus membuat supaya mereka itu tidak jenuh dan mereka itu bertahan dengan masakan yang kita berikan atau dengan konten ataupun video-video yang kita suguhkan untuk mereka. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman mempraktekkan 3 hal ini untuk channelnya, mudah-mudahan videonya bisa ramai ya. Namun ini semuanya adalah proses ya teman-teman. Ini tidak menjamin teman-teman itu bisa mendapatkan subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu yang cepat, karena ini prosesnya alami ya. Jadi ini butuh waktu mungkin ya, tergantung dari rezeki teman-teman masing-masing atau dari keberuntungan teman masing-masing. Kalau ya rezekinya cepat, maka video teman-teman itu akan mudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan video teman-teman itu bisa segera dimonetisasi. Jadi untuk teman-teman semua, untuk 3 hal ini mudah-mudahan teman-teman pemula sudah paham dan bisa dipraktekkan, dan mudah-mudahan cara ini bisa berguna dan bermanfaat. Dan pesan terakhir untuk teman-teman semua, bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel kita Anak Petani, sorry ya, masih ke bawah ya, masih terbawa suasana lama teman-teman. Untuk Zulmahdi channel ini bisa di subscribe, kemudian di like, kemudian di share juga ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu para pemula yang baru bergabung menjadi seorang konten kreator. Jadi untuk teman-teman semua, 3 faktor ini kalau teman-teman lakukan, insya Allah ya bisa mendapatkan perkembangan yang baik untuk channel teman-teman ke depannya. Dan aku rasa untuk hari ini cukup dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.